Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita mulai memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di hari ke-7 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya menunaikan sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan kembali meneruskan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik atau kitab ABY. Sekarang kita sudah masuk ke halaman ke-13 ya. Kita sudah masuk ke halaman ke-13. Sekarang kita masuk ke Mulakhasut Tarakib. Kita masuk ke Mulakhasut Tarakib. Taib. Ma makna Mulakhasut Tarakib? Ya, ma makna mulakhas? Naam, rangkuman ya. Mulakhas itu rangkuman. Mulakhas itu dari apa namanya? Isim apa? Mulakhasun. Mulakhasun itu artinya apa? Ini isim apa namanya ini? Mulakhas. Ada yang tahu nggak? Wazannya dari kata apa ini? Hah? Ini namanya isim apa? Ismul maf ya. Ini namanya ismul maf'ul. Wazannya apa? Wazannya apa? Nah, mufa'alun. Ya. Mulakhasun
timbangannya, wazannya mufa'alun, ya. Dari kata kerja. Ya, kata kerjanya apa? Fi'il madinya. Ayo, wazannya ini apa? Wazannya wazan fi'il madinya mufa'alun apa? Naam, fa'ala yufa'ilu, berarti lakhasa. Naam. Lakhasa yulakhisu. Kemudian isim masdarnya ya, talkhisan. Kemudian apa? Fi'il madinya, fi'il amrnya lakhis, ya. Taib, ini isim maf'ulnya, ya. Lakhasa, ya, ini kata kerja. Apa artinya lakhasa? Lakhasa artinya rangkumlah. Telah merangkum, ya, sahih. Ya, yulakhisu sedang merangkum. Talkhisan rangkuman, ya. Tambahkan imbuhan, ya. Jadi isim ini ini isim masdar, ya. Kemudian lakhis fi'il amr, rangkumlah, ya. Kemudian mufa'alun, mulakhasun artinya rangkuman, yang dirangkum. Dia isim maf'ul, yang dirangkum. Ya, jadi dia isim maf'ul namanya. Jadi artinya yang dirangkum, jadi rangkuman, ya. Taib. Mulakhasut tarakibi, ya. At-tarakibi kemarin apa artinya? Ya, jamak dari tarkib, ya. At-tarakib, ya, kemarin sudah kita pelajari jamak dari at-tarkib, ya. At-tarkib isim masdar dari rakkaba yurakkibu tarkib, ya. Sama dengan ini wazannya, ya. Rakkaba yurakkibu tarkib, lakhasa yulakhisu talkhis, itu sama, ya. Sulasi mazid fi, jadi dasarnya 3 huruf, kemudian ditambahkan 1 huruf, ya. Tasydidnya dihitung 1 huruf, ya. Jadi mulakhasut tarakib artinya rangkuman susunan kalimat, ya. Nah, kita lihat di sini di kotak yang punya buku, silahkan dilihat. Ini kotak-kotak yang ada ini, ya. Di sini ada kotak 1 sampai kotak 8, ya. Nah, ini semua adalah rangkuman yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Ini semua rangkumannya. Ini yang akan coba kita lihat. Taib. Mulakhasut tarakibi, ya. Jadi rangkuman, ya, atau ringkasan at-tarakibi, susunan kalimat. Yang pertama, ya, coba perhatikan, ana thalibun, ya. Ana thalibun. Kemudian ana mudarrisun, ana tabibun, ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyun, ya. Kemudian anta talibun, anta mudarrisun, anta tabibun, anta misriyun, anta turkiyun, anta suriyun. Kemudian huwa, ya. Huwa talibun, huwa mudarrisun, huwa tabibun, huwa misriyun, huwa turkiyun, huwa suriyun, ya. Perhatikan di sini, ya. Ini ana, ya. Ini ana, anta, huwa, apa namanya ini kemarin? Ana, anta, huwa, apa? Dhamir, ya. Ana dhamir itu kata ganti, anta juga dhamir kata ganti, huwa juga dhamir. Nah, ini semua disebut sebagai dhamirun munfasil, ya. Ini semua disebut sebagai apa? Dhamirun munfasil. Perhatikan penggunaannya. Kita bisa gunakan ana thalibun, ya. Apa artinya ana thalibun? Saya seorang mahasiswa, atau saya seorang pelajar, ya. Anta thalibun, engkau, ya, orang kedua. Jadi ana orang pertama, kalau anta orang kedua, ya. Anta thalibun, engkau seorang mahasiswa. Kemudian huwa orang keberapa?
Ya, orang ketiga. Jadi huwa talibun, ya. Ini orang ketiga. Jadi orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Ya. Baik, kita lihat ya. Taib. Ana. Kemudian apa? Anta. Kemudian huwa. Talibun. Talibun. Ya, ini sekalian kita murajaah ya. Perhatikan di sini ya. Ya, perhatikan ya. Ana, ya. Ana, anta, huwa. Ini semua namanya apa? Ya, ini semua apa? Ini semua namanya dhamairu. Dhamairu itu jamak dari dhamirun. Ya, ini semua ana, anta, huwa, ini semua namanya dhamairu. Ya. Dhamairu. Dhamairu itu jamak dari bentuk plural dari dhamirun. Dhamirun itu apa kemarin? Kata ganti. Ini munfasil yang terpisah. Ya, ana, anta, huwa. Taib, kedudukannya di sini nanti kalau kita belajar ilmu nahwu, ya. Kedudukannya di sini ana, anta, huwa, ana talibun. Ana ini namanya mubtada. Ya, isim yang terletak pada awal apa? Awal kalimat. Ya, ana di sini mubtada. Kemudian perhatikan, ya. Talibun di sini adalah khabar. Ya. Khabar daripada mubtada. Ya. Jadi ana saya apa? Ana talibun. Ya, jadi ana adalah isim permulaannya, mubtadanya, kemudian talibun adalah khabarnya. Ya, jadi saya. Saya apa? Talibun. Anta, kamu apa? Engkau? Ya, ana talibun. Ya, huwa apa? Dia itu apa? Huwa talibun. Jadi dia itu khabar. Ya, jadi ini mubtada dan khabar. Susunannya seperti itu. Ya, susunannya seperti itu. Nanti insyaallah kita pelajari pada ilmu nahwu. Ya, bahwa ana talibun, ana mudarrisun, ana tabibun, anta misriyun. Ana misriyun, ana turkiyun, ana suriyun. Kemudian anta talibun, anta mudarrisun, anta tabibun, anta misriyun, anta turkiyun, anta suriyun. Demikian pula huwa talibun, huwa mudarrisun, huwa tabibun, dan seterusnya. Ya, jadi ana, anta, huwa ini namanya dhamir. Semuanya ana dhamir, anta dhamir, huwa dhamir. Ya, dan kedudukannya nanti dalam ilmu nahwu kita sebut sebagai mubtada. Ya, kemudian talibun, mudarrisun, tabibun, misriyun, turkiyun, suriyun. Ya, ini isim ya. Ini juga isim dan kedudukannya nanti disebut sebagai khabar. Khabar daripada mubtadanya. Ya, taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kotak yang kedua. Ana thalibatun. Ya. Ana thalibatun. Ana mudarrisatun. Ana tabibatun. Ana misriyatun. Ana turkiyatun. Ana suriyatun. Kemudian anti thalibatun, anti mudarrisatun, anti tabibatun. Ya, kemudian anti misriyatun, anti turkiyatun, anti suriyatun. Hiya thalibatun, hiya mudarrisatun, hiya tabibatun, hiya misriyatun, hiya turkiyatun, hiya suriyatun. Taib. Perhatikan di sini,
Apa perbedaan antara kotak yang pertama dengan yang kedua? Kalau kotak yang pertama apa? Nah, kotak pertama itu menunjukkan kepada apa? Mudzakkar atau laki-laki. Ya, ana, anta, huwa. Ya. Yang kedua, kotak yang kedua ini menunjukkan kepada apa? Muannas. Jadi jenisnya ini muannas. Kalau yang pertama jenisnya mudzakkar, kalau yang kedua jenisnya muannas, ya. Perhatikan, ana sama. Ya, kalau laki-laki bilang saya sama, perempuan juga ana. Jadi sama. Nah, yang berubah nanti orang ketiga dan orang kedua dan ketiga ini berubah. Ya. Kalau laki-laki mudzakkar anta, kalau perempuan apa? Anti. Ya, kalau perempuan anti, ya. Taib, kalau orang ketiga mudzakkar huwa, kalau orang ketiga perempuan muannas hiya. Nah, di situ perbedaannya. Ya, yang pertama. Yang kedua perbedaannya, ya, apa namanya? Oh ya, tadi lupa ya. Mubtada dan khabar ini, khabar ini dia harus melihat kepada jenisnya mubtada. Ya, jadi dia melihat khabar ini mengikut kepada jenisnya mubtada. Ya, kalau mubtadanya adalah mudzakkar, jenisnya mudzakkar, maka khabarnya juga apa jenisnya? Ya, jenisnya juga harus mudzakkar. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya mubtadanya muannas, maka nanti ya khabarnya juga harus muannas, ya. Ya, coba perhatikan, antum lihat. Ana thalibun. Ana muannas, ana thalibatun. Jadi dia harus mengikuti jenisnya. Jadi nggak boleh kalau perempuan misalnya laki-laki ana thalibun. Kemudian perempuan ana thalibun, nggak boleh, tapi harus mengikuti jenisnya. Ya, jadi jangan lihat ananya, tapi lihat jenisnya. Ya, beda nanti kalau orang kedua itu jelas. Anta, jelas kan? Anta thalibun. Kalau anti, ya nggak boleh thalibun, tapi thalibatun. Ya. Kita hapus. Ana nice. Ana thalibatun. Anti ya. Ini mubtada'nya. Ini khabarnya. Kalau yang tadi mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga apa? Mudzakkar. Nah, sekarang mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Jadi itu mengikuti, ya. Itu mengikuti. Contoh misalnya yang lain, ya. Al-baitu jamilun. Al-baitu kebaca nggak ini? Al-baitu jamilun. Ya, perhatikan ya. Al-baitu. Al-baitu ini mubtada'nya. Ya. Jamilun apa? Khabarnya. Apa artinya al-baitu jamilun? Rumah itu bagus. Ya, atau rumah itu indah. Ini mudzakkar apa muannas? Al-baitu mudzakkar. Ya. Nah, karena mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Al-baitu jamilatun. Sekarang kita ganti jadi al-madrasatu.
Tapi perhatikan. Al-madrasah tuh, ini muzakkar apa muannas? Muannas, ya. Ini mubtada apa khabar? Mubtada. Ya. Jamilatun. Kenapa jamilatun? Kenapa pakai ta marbutah? Enggak seperti ini. Karena muannas. Karena mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas, ya. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ini mubtada, ya. Walaupun di sini tidak nampak, ya, tapi kan yang lain yang menandakan bahwa dia muannas. Karena yang lain juga seperti itu, ya. Ya, kita kontennya memang kita lagi bicara tentang muannas, ya. Ana, ini mubtada apa khabar? Mubtada. Ini muzakkar apa muannas? Lah, sekarang ini muannas atau muzakkar? Muannas, ya. Maka di sini juga harus muannas. Jadi ana thalibatun. Nah, kalau yang mengucapkan di sini laki-laki, maka di sini apa? Thalibun, ya. Nah, jadi ini tentang mubtada dan khabar, ya. Taib, insyaallah ini jelas, ya. Insyaallah ini jelas, ya. Taib, sekarang kita masuk ke kotak yang ketiga, ya. Kotak yang ketiga. Min aina anta, ya. Min aina anta. Taib, perhatikan. Min ini apa kedudukannya? Min apa? Huruf atau fiil atau isim? Min. Ya, min apa? Artinya apa min? Dari. Ya. Ini kedudukannya apa namanya? Harfu jarrin, ya. Harfu jarrin itu ada berapa? Kemarin sudah kita bahas 2 kan? Ini ada 1 lagi, berarti udah 3. Ada yang ingat nggak kemarin apa? Ya, udah lupa. Pokoknya ada 2 kemarin kalau tidak salah sudah kita bahas. Sekarang tambah 1 lagi, berarti sudah 3. Totalnya semua harfu jar itu totalnya, ya, 9 tambah 3, jadi berapa? 12. Jadi 9 harfu jarrin, kemudian ditambah huruful qasam 3, ya. Huruful qasam. Jadi huruful qasam itu huruf-huruf yang dipakai untuk sumpah, ya. Waw, ta, dan ba. Wallahi, billahi, tallahi. Kemudian yang 9 adalah harfu jarrin. Di antaranya ini 2 kemarin, berarti 3 sekarang. Ya, harfu jarrin. Apa, Dok? Yang kemarin. Catat nggak? Catat kan yang kemarin? Gak nyatet, ya. Taib. Jadi min harfu jarrin, ya. Min harfu jarrin, ya. Ini huruf jar, ya. Jadi artinya min itu dari salah satu huruf jar, ya. Taib. Kemudian aina. Apa artinya aina? Aina artinya di. Ya. Taib, ini apa namanya ini? Kalau ini kan min harfu jarrin. Kalau ini apa? Hah? Ayo. Ismul. Ayo dong. Ismul apa? Taib, ismul istifham. Ya, ismul istifham. Apa artinya isim istifham? Apa artinya istifham? Iya, istifham itu untuk bertanya, ya. Untuk bertanya, ya. Kemarin apa yang sudah kita pelajari yang untuk ismul istifham? Apa kemarin? Sudah ada kan kemarin? Hal. Ya, hal, ya, diantaranya. Juga diantaranya aina. Ya, aina. Nah, istifham ini sebenarnya, ya, kalau kita paham
apa namanya, kalau kita memahami ilmu shoraf ya, kita memahami timbangannya, wazannya, maka kita akan tahu bahwa istifham ini berasal dari kata apa? Al-istifham berasal dari kata apa? Akarnya, dasarnya berasal dari kata fahima. Fahima yafhamu. Ya, berasal dari kata apa? Fahima. Apa artinya fahima? Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Ya, subhanallah. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Faham, ya. Gagal faham. Ya. Fi'il mudhari'nya apa? Naam yafhamu. Ya. Nah, kalau dijadikan wazan istif'al, ya, dijadikan wazannya. Ini kalau ini kan dari dasar ya, fa'ilah ya. Ya, ini wazannya. Kalau dijadikan wazan istif'al atau istaf'ala, istaf'ala jadi apa? Naam, istafhama. Istafhama. Ya. Dari kata fahima, wazannya fa'ilah. Dijadikan wazan istaf'ala, ini juga wazan timbangan, jadi istafhama. Ya. Artinya istafhama itu meminta pemahaman ya. Kalau meminta pemahaman berarti apa? Bertanya ya. Bertanya ya, seperti itu. Seperti contohnya lagi misalnya apa? Yang wazannya seperti ini. Ya. Saka. Saka artinya apa? Saka. Ya. Saki apa saka? Ya. Hujan. Ya, saka yaski. Ya. Hujan. Kemudian kita angkat ke apa namanya, kita angkat ke wazan istaf'ala. Jadi apa? Istasqa. Jadi kalau istasqa artinya apa? Minta ya, minta apa namanya, disiram ya. Jadi minta dikucurin air, jadi minta hujan. Makanya disebut sebagai apa? Salat istisqa. Ya, seperti itu. Itu sama yang ini, wazannya sama dengan yang ini. Aina ini salah satu dari aina ini adalah ismul istifham, isim untuk bertanya ya, seperti itu. Taib. Jadi min harfu jarrin, aina salah satu isim istifham untuk bertanya ya. Anta, anti, huwa, hiya, ini semua dhamir ya. Penggunaannya boleh min aina anta, boleh min aina anti, boleh mudzakkar, boleh muannas, boleh orang kedua, boleh orang kedua, boleh orang ketiga. Jadi min aina anta mudzakkar orang kedua, min aina anti muannas orang kedua, min aina huwa mudzakkar orang ketiga, min aina hiya mudzakkar orang ketiga ya. Muannas orang ketiga. Baik. Sekarang ar-rabi, kotak yang keempat. Ya. Ana min Pakistan. Ya, ana min Pakistan. Kemudian ana min Pakistan. Ya. Ana min Pakistan, ana min Turkiya. Kemudian ana min Misra. Ana min Suriah. Ya. Kemudian anta min Pakistan. Anta min Turkiya. Anta min Misra. Anta min Suriah. Kemudian anti min Pakistan. Anti min min Turkiya. Kemudian anti min Misra, anti min Suriah. Kemudian huwa min Pakistan, huwa min Turkiya, huwa min Misra, huwa min Suriah. Kemudian yang terakhir, hiya min Pakistan, hiya min Turkiya, hiya min Misra, hiya min Suriah. Ya, jadi di sini bisa memakai orang pertama mudzakkar, orang pertama muannas, orang kedua mudzakkar, orang kedua muannas,
orang ketiga mudzakkar, orang ketiga muannas. Ini semua bisa, ya. Ini semua bisa dipakai. Taib. Sekarang kita lanjutkan al-khamis, yang kelima, ya. Hal anta Pakistaniyun. Ya, hal anta Pakistaniyun. Hal anta Turkiyun. Hal anta Misriyun. Hal anta Suriyun. Hal anta Pakistani, afwan, hal anti Pakistaniyatun. Hal anti Turkiyatun. Hal anti Misriyatun. Hal anti Suriyatun. Hal di sini, hal ini apa? Iya, sama ya, ismul istifham. Karena isim istifham itu ada beberapa ya, termasuk ke hal ya, kemudian apa tadi? Aina ya. Ini semua adalah ismul istifham ya. Jadi nanti insya Allah ketemu, nanti kita langsung terangkan. Ini hal juga salah satu isim istifham. Jadi apa namanya, isim untuk bertanya ya. Min adawatil istifham. Jadi dari apa namanya, sarana yang dipakai untuk bertanya, kata yang dipakai untuk bertanya ya. Perhatikan di sini, hal bisa dipakai untuk orang kedua mudzakkar, bisa dipakai juga untuk orang kedua muannas ya. Hal anta Pakistaniyun, ini kalau mudzakkar ya. Kalau muannas, hal anti Pakistaniyatun. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ya, kalau muannas ditambah tak marbuto, demikian seterusnya ya. Hal anta Indonesiun, hal anti Indonesiatun ya. Hal anta Maleziun, hal anta Malaysia ya. Hal anta Misriun ya, hal anti Misriyatun ya, demikian seterusnya. Taib. Sekarang yang keenam ya, as-sadis, sekarang yang keenam ya. Naam ana Pakistaniyun, ini jawabannya ya. Naam ana Pakistaniyun. Jadi pertanyaannya tadi, hal anta Pakistaniyun, jawabannya naam ana Pakistaniyun ya. Naam. Hal anta Turkiyun, naam ana Turkiyun. Hal anta Misriyun, jawabannya naam ana Misriyun. Hal anta Suriyun, jawabannya naam ana Suriyun. Sekarang pertanyaannya muannas, orang kedua, hal anti Pakistaniyatun, jawabannya na'am ana Pakistaniyatun. Ya, hal anti Turkiyatun, jawabannya na'am ana Turkiyatun. Hal anti Misriyatun, jawabannya na'am ana Misriyatun. Hal anti Suriyatun, jawabannya na'am ana Suriyatun. Ya. Jadi ini jawabannya. Kalau ada pertanyaan hal, ya, kalau itu istifham, ya. Kalau ada pertanyaan, ada hal ya, yang itu adalah istifham untuk bertanya, maka jawabannya dua. Ya, maka jawabannya dua. Apa itu? Ya, kalau tidak na'am apa? La. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yes or no. Ya. Yes or no. Itu kalau dalam bahasa Inggris, ya, nggak ada pilihan ketiga. Ya. Kalau itu apa namanya, istifham, kalau itu untuk bertanya. Ya, kalau itu untuk bertanya. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau betul kita bilang na'am, tapi kalau salah kita sanggah la. Ya, seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris yes or no. Itu bahasa jawabannya seperti itu. Taib. Yang ketujuh, ya, as-sabi'. Hadza akhi. Hadza sadiqi. Ya, hadza kemarin isim apa namanya? Ayo, isim apa namanya hadza? Ismul isyarah. Ya, isim isyarah ya, lil qarib, yang menunjukkan kepada yang dekat ya. Karena hadza adalah mudzakkar, maka apa namanya, al musyar yang ditunjuk ya juga adalah mudzakkar. Hadza akhi ya, hadza akhi, hadza sadiqi ya. Taib. Kalau muannats, hadhihi sama isim isyarat juga lil qarib, yang dekat, tapi untuk apa? Untuk muannas ya. Nah, maka dia digunakan untuk muannas, tidak boleh untuk mudzakkar. Jadi tidak boleh hadhihi akhi, enggak boleh. Atau hadhihi shadiqi, enggak boleh. Ya, tapi yang betul hadhihi ukhti. Ya, hadhihi shadiqati ya. Baik. Yang terakhir as-samin. Ya, ismi Khalidun. Ismi Khawlatu. Ismi Khalilun. Ismi Khadijatu. Ya.
ismi ya, dari dua kata ya. Dari apa itu ismi? Ismun dan yaul mutakallim. Ya, yaul mutakallim itu ya kepemilikan. Ya. Jadi ismi ismun ya, tambah ya jadi ismi. Ya. Jawalun misalnya, jawalun itu apa? Handphone ya. Tambah yaul mutakallim berarti jawali ya. Kemudian kitabun ya, ini bukan kitabun, ini namanya kutayib ya, berarti kutayibi ya, kitabun ya, kitabun. Kemudian kita tambahkan yaul mutakallim berarti jadi kitabi ya. Yang tadinya kitabun sebuah kitab, tambah yaul mutakallim jadilah kitabku ya. Yang tadinya jawalun ya, sebuah handphone, tambah yaul mutakallim jawali, maka jadilah handphoneku ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ditambahkan my ya. Jadi my mobile ya. A book my book ya, seperti itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Antum langsung lihat ke halaman 17 ya. Ke halaman 17 ya. Halaman 17. Jadi yang lain kita loncatin ya. Kita langsung ke halaman 17. Al-kalamu ya. Al-kalamu. Apa artinya al-kalamu? Kalamullah. Apa artinya kalam? Naam. Ya, al-kalamu apa? Perkataan. Ya. Kalau kalamullah ya. Ini firman ya. Ya, al-kalam di sini yang kita maksudkan adalah al-kalam ya, al-kalam secara secara bahasa ya, secara bahasa, secara letterlet ya, bukan al-kalam yang dimaksudkan oleh para ahli nahu ya. Jadi perkataan. Nanti kalau kita belajar ilmu nahu ya, kalau antum nanti belajar kitab al-ajrumiyah ya, maka itu akan lain lagi definisinya al-kalam itu kalau definisinya menurut ahli nahu ya. Kalau di al-ajrumiyah nanti kita akan pelajari bahwa al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasa ismun wa fi'lun wa harfun ya. Nah itu kalau al-kalam menurut definisinya ahli nahu. Tapi yang dimaksudkan di sini al-kalam perkataan ya, secara letterletnya ya, secara bahasa ya. Jadi kalamuka ya, kalamuka artinya apa? Kalamuka perkataanmu ya. Kalamullah ya, kalamullah artinya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini al-kalam artinya perkataan ya. Coba lihat gambarnya ya. Taib ya. Kemudian ya, at-tadrib al-awwal ya, at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Al-hiwar. Naam. Naam, ya. Jadi at-tadrib al-awwal ya, tabadalil hiwara, saling bergantian bercakap
bercakap-cakap maksudnya. Jadi saling bergantian bercakap-cakap. Ma'azamilika. Apa artinya ma'azamilika? Bersama temanmu. Kama fil misal. Sebagaimana contoh ya. Taib unzuru ila as-surah. Ya, coba lihat gambarnya. Ya, di gambar itu ada kata ya, hunaka kalimat ya, ada 3 kata ya. Ada Fatimatu. Kemudian ada misriyatun, kemudian ada misru. Ya, jadi ada di gambar contoh ada Fatimatu, kemudian ada misriyatun, kemudian ada misru. Ya, ada gambar orang, kemudian ada gambar peta. Ya, mau dijadikan contoh seperti ismi Fatimatu, ana misriyatun, ana min misra. Ya. Jadi ismi Fatimatu, ana misriyatun, ana min misra. Jawabannya ahlan wa sahlan. Ya, ini berdua. Saling gantian ya, saling bergantian, tabadalil hiwara ya. Contoh sudah ada tadi Fatimah, misriyatun dan misr. Sekarang kita masuk ke gambar yang pertama ya. Mahmudun, Turkiyun, Turkiya. Naam, jaribi. Naam, tafadhali. Ayo, berdua, naam. Ismi Mahmud. Naam, sahih. Ana Turkiyun. Naam. Ana min Turkiya. Naam. Jawabannya ahlan wa sahlan. Naam. Taib, sekarang yang kedua. Ya, Khadijatu, Suriyatun, Suriya. Sebelumnya kenapa Khadijatu di sini tidak bertanwin? Padahal dia tidak memakai alif lam. Iya, karena Khadijah tuh di sini namanya kemarin mamnuun, ismun mamnuun minas saraf, ya, atau isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi ismun mamnuun minas saraf, jadi nggak boleh bertanwin di situ. Jadi nggak boleh kita katakan Khadijatun, ya, Khadijat nggak boleh, tapi Khadijatu. Ya, walaupun dia tidak beralif lam. Ya, memang dia tidak boleh beralif lam karena dia sudah ma'ruf ya, sudah ma'rifah. Ya, jadi nggak boleh nggak dipakaikan alif lam ya. Nah, dia tidak bertanwin ya. Nanti akan seperti contohnya lagi Fatimatu ya, Aisyatu. Jadi kalau nama perempuan kemudian dia memakai ta marbutah ya, maka dia tidak bertanwin. Namanya ismun ghairu munsharif atau mamnu minas saraf ya. Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu ya. Kemudian juga nama laki-laki yang memakai ta marbutah, Muawiyatu ya. Kemudian siapa lagi? Yang nama laki-laki yang ya, Maisaratu ya, dan seterusnya ya. Iya, dan seterusnya. Pokoknya intinya nama laki-laki yang memakai dan nama perempuan yang memakai ta marbutah maka dia tidak bertanwin. Namanya ismun ghairu munsharif atau ismun mamnu' minas saraf ya. Taib. Silakan. Khadijatu, Suriya, Suryatun, kemudian Suriya. Nah, silakan. Ayo gantian. Nah, surah. Ismi Khadijatu. Naam. Ana Suriyatun. Naam. Ana min Suriya. Naam, man yujib. Ahlan wa sahlan. Naam, taib. Sekarang yang ketiga. Aliun, Pakistaniyun, Pakistan. Naam. Ayo, fadal. Surah. Waktu. Ismi Aliyun. Naam. Ana Pakistaniyun. Ana min Pakistan. Pakistan. Ana min Pakistan. Taib, man yujib. Ahlan wa sahlan. Naam, taib. Al-akhir. Ahmadu. Surah. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Ana Misriyun. Ana min Misr. Ana min Misra. Naam, jawabannya? Ahlan wa sahlan. Naam, taib. Intahaina minat tadrib al-awwal ya. Sekarang yang terakhir kita at-tadrib as-sani ya. At-tadrib as-sani. Nah, man yaqra? Naam. Man yaqra? Ikra, tafadhali. Surah. At-tadrib ats-tsani tabadal wa ma'an nabi kama fil misal. Naam, tarjimi. Latihan kedua, bergantianlah dalam bercakap bersama temanmu seperti contoh. Taib, unzuru ila surah. Lihat gambarnya ya.
digambar ada kata akhun dan mudarrisun. Ya, ada dua kata ya berarti ya. Ada akhun, ada mudarrisun. Ya. Hatainil kalimatain sanaj'aluhuma ala sabilil misal. Ya, dua kata ini akan kita buat seperti contoh. Contohnya di kitab ya. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Jadi akhun mudarrisun mau dibikin hadza akhi huwa mudarrisun. Jawabannya ahlan wa sahlan. Ya. Taib, sekarang as-surah al-ula. Ukhtun tabibatun. Naam, tafadhali. Hadhihi ya'ul mutakallim. Tambahkan ya mutakallim. Hadhihi. Naam, hadhihi ukhti. Naam. Naam, hiya tabibatun. Jawabannya? Taib, al-an sadiqun muhandisun. Naam, tafaddalata. Naam. Anta. Hada sadiqi huwa Taib, hadza. Yang ini aja, yang itu, yang serius saja, yang serius. Taib, hadza sadiqi huwa muhandisun. Naam, ahlan wa sahlan. Naam, terus. Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Taib, al-akhir. Hadza akhi huwa talibun. Talibun. Hadza akhi huwa talibun. Taib. Intahaina minat tadrib. Ya, al-an insyaallah gadan insyaallah sanastamir ila at-tadrib ats-tsalits ya. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.